Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Yosua 18 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku." Stop kebiasaan menunda. Saudara, dalam tradisi Jawa ada falsafah yang mengatakan mangan gak mangan sing penting ngumpul. Atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, makan tidak makan yang penting kumpul. Ungkapan ini menekankan pentingnya kebersamaan atau relasi sosial di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah kebutuhan makan. Artinya kebersamaan dan persekutuan itu jauh lebih penting daripada soal makanan. Saudara, dalam pandangan saya secara pribadi, saya melihat bahwa falsafah ini memiliki sisi baik, tetapi juga ada sisi tidaknya. Sisi baiknya adalah bahwa kesusahan, bahkan sekalipun kesulitan makanan, kita tetap bersama dan dihadapi bersama-sama. Persoalan apapun tetap bersama, masalah apapun tetap bersama dan dihadapi bersama-sama pula. Sebaliknya, saya melihat sisi kurang baiknya adalah apabila kita sudah berada dalam zona nyaman karena segala sesuatu dihadapi bersama-sama, maka akan sulit sekali untuk keluar dari zona nyaman itu. Nah, mungkin sisi inilah yang tepat sekali untuk melukiskan keadaan umat dalam perikop yang kita baca hari ini. Mereka semua berjumlah 12 suku, dan penaklukan tanah perjanjian sudah dimulai sejak Yosua pasal yang ketiga. Bahkan pembagian tanah sudah dilakukan di Yosua pasal 13. Akan tetapi saudara, masih juga ada 7 suku yang belum mendapatkan tanah warisan mereka. Rupanya kumpul-kumpul mereka bukan untuk hal yang benar. Persekutuan mereka bukan untuk saling menguatkan, tetapi justru untuk saling menunda, bahkan ajang kemalasan. Ada suku-suku yang rupanya lebih suka membonceng pada suku lain daripada berjuang untuk mendapatkan tanah atau warisan atau tanah pusaka. Nah, itu sebabnya yang membuat Yosua sebagai pemimpin itu menjadi marah dan memerintahkan mereka membuat penelitian ke semua wilayah untuk mereka taklukkan. Apa yang dikatakan Yosua, saudara? Firman Tuhan berkata begini, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas?" Nah, ini yang menjadi penyebab mereka bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negara atau negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dalam terjemahan lain, sampai kapan kalian akan menunda-nunda untuk menduduki daerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah nenek moyang kalian? Saudara, yang menyebabkan Yosua menjadi marah
bukan karena menolak perkumpulan, bukan karena menolak kebersamaan, bukan karena menolak persekutuan, bukan. Tetapi yang membuat Yosua sebagai pemimpin menjadi marah kepada umat karena perkumpulan umat, kebersamaan umat bukan untuk menaati perintah Allah, namun justru menolak perintah Allah dengan bermalas-malas, dengan menunda-nunda. Memang Shilo ini adalah tempat di mana mereka berkumpul, tetapi yang terjadi adalah justru perkumpulan atau persekutuan yang seharusnya membuat umat ini saling menguatkan untuk melakukan perintah Allah, zaman itu adalah merebut tanah perjanjian. Namun yang terjadi justru malah melawan perintah Allah dengan bermalas-malas dan menunda-nunda melakukan apa yang Tuhan katakan. Hari ini saudara, orang bisa bertamengkan dalam tanda kutip itu persekutuan, padahal intinya adalah persekongkolan, adalah kemalasan, adalah gosip, adalah boikot, dan bukan menaati perintah Tuhan. Ini yang terjadi dengan umat zaman itu. Dan dalam konteks ini, ketika Yosua memberikan perintah kepada mereka oleh karena Tuhan yang menyuruh supaya mereka pergi, itu karena daerah itu sudah diberikan oleh Tuhan. Bukan akan diberikan, bukan mungkin diberikan, sudah diberikan. Sehingga umat Tuhan seharusnya berkumpul, berjumpa dengan Tuhan, itu adalah untuk bersama-sama meninggikan Allah, melakukan perintahnya, mengikuti rencananya. Saat umat Tuhan berkumpul, seharusnya menyatukan tekad untuk menyambut rencana Allah dan pergi melakukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi yang terjadi, justru mereka malah tidak mentaati firman Allah itu dengan menunda-nunda dan bermalas-malasan. Persekutuan seharusnya adalah tempat kita menaati firman Tuhan. Persekutuan seharusnya adalah tempat kita dikuatkan untuk menguatkan, disegarkan untuk menyegarkan, diberi visi baru untuk menyatakan visi itu. Persekutuan seharusnya bukan tempat di mana kita melawan firman, di mana kita menentang firman, di mana kita tidak melakukan firman. Zaman itu melalui menunda atau bermalas-malasan terhadap tugas yang Allah berikan. Saudara, mari kita jadikan gereja kita ini sebagai komunitas yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan dalam melakukan firman Tuhan. Saya bersyukur ada beberapa jemaat yang menceritakan kepada saya bagaimana dia mengajak orang lain untuk ibadah, bagaimana yang tidak rajin diajak untuk rajin, bahkan yang belum atestasi diajak untuk atestasi. Nah, ini komunitas yang benar, saudara. Komunitas gereja, persekutuan gereja yang benar adalah komunitas untuk menaati firman Tuhan, bukan komunitas untuk melawan firman Tuhan, bukan komunitas justru untuk melanggar firman Tuhan. Karena itu mari kita jadikan gereja kita, GKT Banyuwangi, sebagai komunitas untuk setia dalam perjanjian, sebagai komunitas untuk hidup dalam kesalehan, sebagai komunitas untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita jadikan gereja kita sebagai markas, tempat kita prajurit Kristus untuk memperlengkapi diri, untuk belajar firman Tuhan, dan untuk pergi memberitakan Injil yang paling dekat adalah di tengah-tengah keluarga kita. Jangan menunda, jangan menunda pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita menaati segala perintah Allah itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, bagaimana umat-Mu pada masa itu, ketika mereka berkumpul, ketika mereka bersekutu, justru itu menjadi tempat bagi mereka untuk melawan firman-Mu dengan bermalas-malasan, dengan menunda-nunda untuk menduduki daerah
yang dikatakan sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui Yosua Engkau mengingatkan mereka supaya mereka tidak menunda-nunda, supaya mereka menjadikan komunitas itu sebagai tempat untuk menjalankan dan menaati kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, gereja-Mu, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yang terkadang dosa itu masih dekat dengan kami, supaya kami membangun komunitas yang menaati firman, komunitas yang setia terhadap perjanjian, dan komunitas yang hidup di dalam kesalehan. Ampuni kami jikalau selama ini mungkin komunitas kami masih keliru, komunitas kami masih jauh dari firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketakutan kepada Engkau. Berdoa secara khusus hari ini untuk saudara kami, keluarga kami, Semuita Ramanata yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya, baik di dalam mendampingi hamba-Mu sebagai seorang istri yang menggembalakan jemaat dengan tugas dan tanggung jawab yang tentunya tidak mudah. Kami percaya dan hamba-Mu percaya Tuhan yang akan memperlengkapinya, Tuhan yang akan memberikannya hati yang terus melekat pada Yesus Kristus sebagai Sang Gembala yang sejati dan Gembala Agung itu. Pakailah keluarga kami sebagai teladan hidupnya Kristus. Pakailah keluarga kami sebagai contoh yang nyata bagaimana Kristus ada, tinggal dan hidup di tengah-tengah keluarga kami, yang nampak dalam percakapan kami, dalam komunikasi kami, dalam keputusan kami, dalam hidup kami, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Semuita. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai di dalam mendampingi suami sebagai pendeta dan juga sebagai seorang gembala. Tuhan memberkati.